Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Rahmantika, kelas 5B Malam, S1 Manajemen dengan NIM 241222066. Saya akan menjelaskan bisnis model kanvas Basreng. Key partner, supplier bahan baku, supplier kemasan, minimarket atau toko. Activities, membeli bakso ikan di supplier yang kita kenal terlebih dahulu, mengelola bakso ikan menjadi basreng, pemasaran produk basreng. Key resources, alat dan bahan baku pembuatan, sumber daya manusia, listrik dan air. Value proposition, terbuat asli bakso ikan, berbagai macam rasa seperti original, rendang, barbecue, bawang pedas, ekstra pedas, bawang keju, dan pedas keju. Kita memiliki banyak variasi seperti berikut. Teksturnya crispy dan tidak bikin sakit gigi dan gusi. Customer segment, anak sekolahan, mahasiswa, orang dewasa. Channel, media sosial, brosur atau pamflet, titipan ke toko, membuka bazar atau stand. Customer relationship, konten interaktif, media sosial, memberikan promo atau diskon, bergabung dengan komunitas. Cost struktur dengan biaya tetap yaitu oleh penunjang, biaya tempat, biaya transportasi, biaya pemasaran, dan biaya variabelnya ada biaya produksi sesuai dengan jumlah yang kita produksi. Biaya lain seperti pengembang SDM, biaya buku atau internet. Revenue stream, pendapatan kita dari sosial media, e-commerce, orang sekitar, dan teman-teman. Terbelakang Basreng. Basreng singkatan dari bakso goreng adalah cemilan khas Indonesia yang terbuat dari bakso bola daging yang digoreng hingga renyah. Makanan ini pertama kali dikenal di kota Bandung, Jawa Barat, dan kini telah menjadi populer di berbagai daerah di Indonesia. Basreng mulai muncul di kalangan anak muda sebagai jajanan kekinian yang terjangkau dan nikmat. Keunikan tekstur renyah dan rasa yang pedas membuatnya disukai oleh banyak orang. Selain itu, basreng juga sering dijadikan teman cemilan saat nonton atau kumpul bersama teman-teman. Analisis pasar, tren pasar. Cemilan basreng ini menjadi populer terutama di kalangan anak muda karena rasanya gurih dan pedas serta mudah ditemukan di berbagai tempat. Target pasar, kita menarget yaitu pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Itu merupakan target utama karena mereka cenderung menyukai makanan ringan yang gurih, pedas, dan praktis. Dari kompetitor, kita memiliki beberapa kompetitor, antara lain penjual basreng lain dengan merek yang berbeda dan penjual makanan ringan yang lainnya. Analisis pemasaran, yaitu kita dari mulut ke mulut. Promosi yang paling sederhana dengan cara memberitahukan kepada orang-orang terdekat kita untuk mempromosikannya ke orang-orang terdekat mereka yang lainnya melalui sosial media dan e-commerce seperti WA, Instagram, Shopee, dan lain-lain. Promosi yang paling mudah hanya bermodal smartphone dan kuota. Untuk mempromosikannya hingga dengan mudah dilihat banyak pengguna sosial media dan e-commerce. Membuka bazar atau stand di berbagai event. Promosi yang dapat meningkatkan kesadaran merek dan memberikan peluang untuk menjangkau lebih banyak konsumen yang lebih luas. Analisis teknis, yaitu melalui proses produksi. Bahan baku basreng memerlukan bahan utama seperti bakso, minyak goreng, dan bumbu. Proses pengelolaan, proses produksi meliputi pengolahan bakso hingga menjadi kering dan renyah. Pengemasan dan penyimpanan, pengemasan penting untuk memiliki kemasan yang menarik, aman, dan tahan lama untuk menjaga kerenyahan basreng. Penyimpanan, pastikan produk disimpan dengan tempat yang kering dan sejuk agar kualitasnya terjaga. Analisis legal, izin usaha, daftarkan usaha ke lembaga pemberian terkait, misalnya melalui online single submission atau OSS untuk peroleh nomor induk berusaha atau NIB. Nomor pokok wajib pajak NPWP, setiap bisnis harus memiliki NPWP jika usaha Anda kecil. Anda dapat membahas terus lagi wajib pajak orang pribadi dengan menghasilkan dari usaha. Peraturan perdagangan elektronik, jika menjual produk secara online, pastikan mengikuti peraturan pemerintah terkait perdagangan elektronik, termasuk kewajiban memberikan informasi produk yang lengkap dan jaminan pengembalian barang jika produk tidak sesuai. Analisis organisasi dan manajemen. Organisasi yang efisien dalam bisnis basreng sangat bergantung pada pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang baik antar tim, serta pengelolaan operasi yang optimal.
struktur organisasi yang disesuaikan dengan skala bisnis dan dinamika pasar dapat membantu menjaga kualitas produk, meningkatkan layanan pelanggan, serta mempercepat pengambilan keputusan untuk eksploitasi dan inovasi. Manajemen bisnis bahasa yang efektif mencakup berbagai aspek mulai dari produksi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia hingga manajemen risiko dengan perencanaan yang matang, pengelolaan yang efisien, dan inovasi produk yang terus berlanjut. Bisnis pasar memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar yang kompetitif ini. Analisis keuangan itu kan biaya dan peralatan masak 2 juta, bahan baku awal 1.500, kemasan 500.000, sewa tempat per bulan 1 juta, promosi dan pemasaran 500.000, dan lain 500.000. Total modal awal 6 juta. Harga jual per bungkus 10.000, biaya produksi per bungkus 6.000, laba bersih per bungkus 4.000, penjualan per hari 30.000. Laba bersih per bulan 30.000 kali 4.000 kali 30 hari 3.600.000. Maka payback period 6 juta dibagi 3.600.000 dengan 1,67 per 7 bulan atau sekitar 1 bulan lebih 20 hari. Biaya tetap bulanan 2 juta, harga jual per bungkus 10.000, biaya variabel per bungkus 6.000. BIP per unit 2 juta dibagi 10.000 dikali 6.000 sama 2 juta dibagi 4.000 sama dengan 500 per bungkus atau bungkus per bulan. Jadi bisnis harus menjual minimal 500 bungkus per bulan untuk mencapai titik bebas BIP. Analisis sosial. Produk basah ini sangat populer di kalangan anak muda dan milenial karena harganya terjangkau dan mudah dikonsumsi sebagai camilan atau makanan ringan. Makanan ringan ini sangat cocok dikonsumsi dalam berbagai acara sosial seperti kumpul-kumpul bersama teman-teman atau keluarga yang memperkuat keterlibatan sosial dalam konsumsi produk ini. Bisnis basah ini berpotensi berkembang pesat karena mencerminkan perubahan tren konsumsi masyarakat yang menginginkan makanan praktis, enak, murah. Namun untuk terus bertahan, pelaku bisnis perlu memperhatikan faktor kesehatan, keberlanjutan lingkungan, serta berinovasi untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Kesimpulan, keberhasilan bisnis basah dipengaruhi oleh faktor kualitas produk, inovasi rasa, kemasan yang menarik, serta strategi pemasaran yang efektif. Dengan makanan terkinian yang terus berkembang, bisnis basah sering dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di pasar lokal maupun online. Namun seperti halnya bisnis kuliner lainnya, pemilik usaha harus memperhatikan aspek kebersihan, citra rasa yang konsumen, konsisten, serta kepuasan pelanggan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.